Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Ya, tanggal 9 September 2020, tepatnya hari Rabu. Oke, sebelumnya mohon maaf karena morning briefing kemarin di tanggal 8 September tidak ada. Ya, banyak yang DM saya, banyak yang private message ke saya bahwa Om, morning briefingnya kok nggak ada dan sebagainya. Jadi mohon maaf dan tentunya terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena ternyata ada yang benar-benar menantikan setiap malamnya morning briefing. Itu saya benar-benar respect sekali. Seperti itu tandanya ketika saya ngomong seperti ini, ya, itu bermanfaat. Ya, baik itu untuk khalayak banyak, ya, makin banyak orang yang mendapatkan manfaat, makin bagus ya. Ataupun setidaknya segelintir orang mendapatkan manfaat itu juga sudah luar biasa. Oke, jadi thank you buat rekan-rekan sobat Silent yang setia menantikan morning briefing di Silent Trader Academy channel. Ya, dan juga thank you banget atas 2000 subscriber ya, atas kepercayaan teman-teman ya yang berhasil diraih oleh Silent Trader Academy dalam kurun waktu ya sekitar 2 bulanan lah ya. 2 bulanan 2000 subscriber ya bukan hal yang luar biasa yang patut dibanggakan, tetapi yang mau saya lebih tekankan ialah kepercayaannya Bapak Ibu. Ya, semoga bisa dibalaskan dengan baik dengan kami Silent Trader Academy, saya Om Silent dan juga staff, agar bisa memberikan banyak pilihan-pilihan saham ataupun insight-insight ataupun review-review terkait market. Seperti itu. Ya, jadi thank you banget sekali lagi atas kepercayaannya bagi Bapak Ibu. Nah, seperti biasa ya kita akan cek dulu bagaimana keadaan market. Ya, jadi market ini sudah 2 minggu ya, sudah 2 minggu loyo ya. Efek dari Dow-nya juga yang kemarin tiba-tiba ngedrop ya, jadi wajar yang menyebabkan bursa luar juga ikut kena dampak termasuk IHSG. Nah, jadi kalau kita cek market ya, IHSG ini sekarang sedang di range flag ya, dia bentuk flag. Oke, jadi biasanya sih ya kalau bentuk flag seperti ini harusnya bullish flag. Artinya apa? Kalau bullish flag artinya dia lebih potensi breakout atas daripada breakdown. Oke, secara teori seperti itu. Secara teori. Nah, tetapi kapan breakout ya Om? Ya, nobody knows. Ya, siapapun nggak bisa predik kapan, hari apa, jam keberapa, menit keberapa, detik keberapa, nggak bisa tebak 100%. Ya, tapi intinya selagi dia belum breakout, belum breakdown, ya market akan di range sini-sini saja. Ya, atau nanti kalau dia misalnya sideways nggak naik turun nggak naik banyak, dia akan bentuk sideways kecil di sini. Nah, dia akan bentuk lagi sideways kecil di sini. Seperti itu. Jadi dia akan bentuk sideways kecil di sini. Begitu teman-teman. Ya, bagusnya gimana Om? Ya sideways juga nggak masalah sih. Kalau saya justru mengharapkannya sideways daripada turun seperti ini. Ya, saya lebih mengharapkannya sideways. Gitu. Jadi kalau sideways biar marketnya calm down dulu, cooling down dulu ya, karena sudah naiknya cukup banyak ya. Nanti ketika baru Oktober ya kita harapkan ya di kuartal 3 data-data ekonomi membaik, di ekspektasi bahkan lebih tinggi, lebih baik dibandingkan ekspektasi dari para ekonom, analis dan sebagainya, sehingga nanti akan memunculkan optimisme pasar ya, optimisme pasar terjadi, demand meningkat, IHSG naik, saham-saham yang kita pegang ikut naik, terutama saham-saham blue chip. Itulah harapannya ya. Tetapi ya tahun ini cukup berat lah, saya rasa banyak sekali tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ya. Jadi ketika nanti kita sudah euforia terhadap kuartal 3 misalnya memang benar-benar positif gitu kan, nanti akan muncul lagi ya, salah satunya US election. Jadi pemilu dari US tentu akan berdampak ya. Pemilu US ini akan berdampak bagi kita. Sebenarnya dampaknya sih tidak langsung harusnya ke market, tetapi siapapun nanti yang terpilih ya, saya sih belum update ya, jujur saya belum update politiknya US ya. Saya juga belum tahu nih pesaingnya si Donald Trump ini siapa ya, tapi banyak isu ya, banyak isu yang saya baca di grup-grup WhatsApp bagian ekonomi, ketika nanti kata si Pak Donald Trump yang kembali terpilih,
itu akan lebih memberikan sentimen negatif katanya. Ya, saya belum research lebih jauh versi pendapat saya, tapi saya cuman hanya mendengarkan isu-isu dan kabar burung aja. Tapi make sense sih ya. Kenapa seperti itu? Karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan Donald Trump selama ini yang menyebabkan ekonomi kita melambat dari 2018 ya. Puncaknya yang paling parah ya dari trade war itu, trade war antara Tiongkok dan juga US, dan juga trade war antara US dan berbagai negara lain seperti pembatasan impor dan sebagainya. Ya, jadi kebijakan-kebijakan yang kita kira cukup gila dan ekstrim, ya tentu nanti akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita dan tentu pertumbuhan ekonomi global. Ya, isu pandemik belum selesai, gitu kan? Ditambah lagi nanti terpilihnya kembali gitu Donald Trump, ya tentu akan memperlambat. Ya, kita doakan yang terbaik, tapi kemungkinan akan memperlambat recovery ekonomi. Jadi kita nggak bisa expect, kita nggak bisa mikir bahwa Q2, Q3, Q4 langsung positif GDP pertumbuhan. Saya rasa terlalu ekstrim kalau kita bisa mengasumsikan seperti itu. Jadi daripada terlalu optimis, ya kita calm down aja. Ya setidaknya sampai akhir 2020 ya harusnya ya market masih calm down. Meskipun nanti memang naik, ya harusnya naiknya pun tetap masih calm down. Jadi masih di range yang aman, harusnya seperti itu. Ya, jadi itu kurang lebih gambaran market. Masih lama, nggak usah khawatir, masih lama. Yang penting siapin cash untuk kita serok saham-saham bagus. Ya, jadi kita harapkan, ya ini kalau kita zoom out lagi, kita zoom in, ini sebenarnya masih ada space ya, dia belum kena trendline sini. Gimana Om? Ya harusnya dia akan mencoba sentuh trendline atas. Jadi kita bisa asumsikan bahwa hari Rabu nanti perdagangan hari Rabu harusnya market open akan naik dulu, atau setidaknya turun nanti sesi 2 baru naik. Setidaknya harusnya secara teknikal dia akan mencoba untuk untuk menguji trendline atas dulu. Ya ketika trendline atas sudah diuji gitu kan, ya nanti tinggal menunggu sentimen market. Ya tinggal nunggu asing, apakah dia akan mencoba untuk membuat marketnya breakout lagi atau tidak. Ya seperti itu. Jadi salah satu concern saya di berbagai morning briefing sebelumnya itu mengenai asing yang terus distribusi. Ya saya sudah bilang asing sudah mulai distribusi dari sini nih, dari tanggal 26 Agustus ya, dan benar saja akhirnya sudah ada indikasi distribusi, jadi akhirnya jualan cukup banyak. Dan kalau kita cek, ya kalau kita hitung sebenarnya barangnya asing sudah mau habis. Barangnya sudah diakumulasikan dari awal Agustus, gitu kan, sampai akhir Agustus. Sekarang barangnya udah sisa sedikit asingnya. Ya jadi kita nggak tahu ya ketika barangnya si asing udah habis, apakah dia mau akumulasi lagi atau justru dia mau mencoba memarkdown dulu marketnya, BBRI-nya, ya kita ngomong BBRI ya, karena kalau BBRI turun ya semua ikut turun, ya di markdown dulu sehingga mereka bisa akumulasi lagi baru ditarik naik lagi, seperti kejadian di awal Agustus. Kita nggak tahu, jadi indikatornya salah satu yang bisa kita gunakan untuk memprediksi market ya dari asingnya, ya, atau kita bisa pakai patokan asing di BBRI. Ya, atau di bank buku 4 lainnya lah. Tapi biasanya patokannya di BBRI atau BBCA. Kedua itu aja sih. Saya seperti BMRI, BBNI itu efeknya kurang. Ya, jadi cuma BBRI dan BBCA sebenarnya yang impactnya lebih tinggi ke market. Seperti itu. Oke, jadi itu indikator yang harus kita perhatikan di setiap kita mau memutuskan jual atau beli. Ya, bahkan perdagangan Selasa kemarin saya pun terpaksa harus cut loss MDKA saya. Ya, saya cut loss MDKA saya ya minus sekitar 5-7% gitu kan. Ya nggak masalah. Ya di saat memang saya merasa saya harus cut loss, ya cut loss, karena cash saya juga sudah di bawah 30%, jadi saya harus mengatur lagi cash flow portofolio saya agar aman. Jadi ketika market tiba-tiba di luar dugaan, saya sudah siap. Dan tentunya saya harapkan teman-teman melakukan hal yang sama seperti saya. Jadi ketika ada saham bagus yang memang secara fundamental bagus dan sedang turun, ya sebenarnya sangat disayangkan untuk kita cut loss. Ya, tetapi kalau keadaan memaksa, kalau cash terbatas, ya mau tidak mau ya harus di cut loss untuk mengatur cash flow kita.
Seperti itu. Jadi MDK pun saya sudah cut loss ya, dan juga perdagangan hari Senin kemarin doitnya pun saya cut loss 50%. Ya, jadi untuk bulan ini saya sudah cut loss di 2 saham. Ini termasuk yang cukup parah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Ya karena saya jarang cut loss saham kalau memang benar-benar tidak terdesak. Ya jadi it's okay lah, it's okay, kita nggak apa-apa cut loss saham ya. Sebenarnya sudah ketutup di berbagai saham kemarin seperti SSIA, Cevin dan kawan-kawan. Sebenarnya sudah menutup lah lossnya ya. Dan juga diharapkan teman-teman money managementnya diatur ya, sehingga ketika kita loss di satu saham setidaknya kita bisa tertutup di profit saham yang lain ya. Jadi ibaratnya itu satu minus satu untung, itu better daripada satu untung atau tiba-tiba langsung satu minus sama-sama minus, akan lebih bahaya kayak gitu. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut ya, ada beberapa requestan dari teman-teman. Saya mau informasikan dulu ya, terkait ini nih ya. Bapak Ibu, member saya khususnya ini wajib nonton video yang ini. Ya, wajib nonton sampai habis panduan trading ala Silent Trader Academy, cut loss dan profit. Ini wajib tonton. Untuk apa? Untuk bisa tahu saya harus cut loss gak sih? Saya harus hold gak sih? Dan sebagainya. Ya, seperti itu. Kita ambil contoh aja lah ya. Oh, bukan. Pakai contoh apa ya? Nah, ini kita pakai contoh BRPT ya, karena kalau di power saya cuma bilang average karena memang secara fundamental masih oke lah power. Nah, kita bahas BRPT ya. BRPT gitu kan, ada 2 stop loss. Kalau di VVIP itu ada 2 stop loss ya. Stop loss 3%. Jadi stop loss 3% itu untuk apa? Untuk teman-teman yang memang mindset mau day trade, kalau dia nggak naik, dia turun 3%, cut. Itu teman-teman yang basic tradingnya seperti itu pakai stop loss 3%. Nah, kalau stop loss angka, itu lebih ke teman-teman yang masih tipenya sabar, tipenya masih mau keep, dan juga sayang untuk cut loss, itu teman-teman bisa pakai angka, bisa pakai stop loss angka. Ya. Nah, dengan catatan kalau stop loss 3%, saya merekomendasikannya itu ya, saya merekomendasikan stop loss 3% ketika teman-teman pertama memang tipe tradingnya seperti itu, stop loss ketat, dan yang kedua, cash sisa di portofolio teman-teman itu udah nggak ada. Contoh, saya punya modal 10 juta, sisa di porto 1 juta. Ya, ketika saya beli BRPT dan hasilnya turun, meskipun kita mau hold selagi dia di atas 860, itu akan menjadi kerugian buat kita. Kenapa rugi? Karena ketika harga sahamnya turun, meskipun belum turun sampai 860, kita sudah tidak bisa ada uang untuk average. Kita sudah nggak bisa average karena uang kita sudah habis, cuman sisa 1 juta. Oke? Nah, tetapi kalau cash kita banyak gitu kan, ini mohon maaf ya suaranya agak berisik karena jam-jam segini jam-jam krusial ya, di rumah berisik. Nah, balik lagi, kalau cashnya banyak, contoh saya beli di saham total 5 juta, saya masih ada cash 5 juta misalnya, ketika BRPT turun dan masih di atas 860, saya masih bisa average, itu nggak masalah kita pakai angka ini. Tapi kalau cash kita sudah dikit, mau kita hold pun rugi. Ruginya kenapa, Om? Pertama, rugi waktu. Ya, kita nggak bisa average, kita masih nyangkut di harga atas. Gitu kan? Udah nggak ada duit, nggak bisa average, ngapain di keep? Lebih baik bisa di stop loss, ya, bisa di cut loss untuk di switch ke saham lain yang potensial. Atau kalau mau di keep boleh, tapi resiko tanggung sendiri. Resikonya apa? Resikonya kita nggak bisa average. Teman-teman yang lain yang average sudah profit, kita masih nyangkut di harga atas. Kayak gitu. Ya, jadi ini lebih sekedar money management. Ya, nanti ditonton videonya, itu saya sudah kasih detail penjabarannya, jadi Bapak Ibu bisa tonton. Ya, jadi kalau di VVIP semua akan dipandu. Kalau memang di saat harus cut loss, saya pasti info cut loss. Seperti contoh BRPT ya. Kalau kita lihat BRPT di 860 gitu kan, itu memang support kuatnya Bapak Ibu ya, di 860. Nih ya, di 860, ketika dia jebol 860, ya harus cut loss.
nggak ada alasan kita untuk gak cut loss. Kenapa? Karena secara TA itu jebol. Itu satu. Kedua, kalau fundamental bagus, saya pasti infokan untuk masuk ke trade plan darurat. Jadi trade plan darurat itu saham-saham yang fundamentalnya masih bagus, ya, sehingga agak disayangkan kalau kita cut loss. Kayak gitu. Tetapi untuk BRPT fundamentalnya saya cek secara singkat itu jelek dari financial ratio-nya. Jadi buat apa kita average terus? Ya, secara TA tidak mendukung, secara fundamental hancur. Jadi nggak ada alasan untuk kita untuk tetap keep saham-sahamnya. Kayak gitu ya. Jadi ada kasus di mana kita harus average karena memang fundamental bagus, sayang kalau di cut. Tapi kalau Bapak Ibu memang sudah menerapkan trading, saya mau day trade saja, kita pakai stop loss 3%. Ya, seperti itu. Jadi saya mau mengklarifikasikan agar tidak salah paham. Jadi biasa member baru yang nggak kebiasa dengan Silent Trader Academy suka miss di situ. Dan tentunya diharapkan, saya sudah ngomong berkali-kali, coba dulu yuk ditonton ini. Ya, saya sudah buatkan 40 menit. Kalau nggak ditonton ya sayang gitu. Jadi coba dulu ditonton, diresapi. Kalau masih bingung bisa tanya staff saya mengenai teknis lebih detailnya. Ya, seperti itu. Jadi balik lagi, money management-nya dan mindset kita, tujuan kita untuk trading ini apa? Day trade kah atau kita masih bisa tahan untuk swing? Itu balik lagi ke Bapak Ibu sendiri. Ya, karena Bapak Ibu yang lebih memahami psikologinya seperti apa, Bapak Ibu yang paling tahu kondisi portofolionya gimana, Bapak Ibu yang paling tahu cash-nya yang ada di porto berapa, ya Bapak Ibu yang bisa tentuin sendiri baiknya gimana. Ya, saya cuma hanya kasih choice, ya, kalau mau di average terus nggak apa-apa karena fundamental bagus. Tapi kalau Bapak Ibu dalam hati tidak berkenan, karena memang merasa cash-nya sudah nggak ada dan takut minus banyak, ya harusnya dari awal kita sudah pakai stop loss persenan. Seperti itu. Ya, jadi kurang lebih itu saja yang mau saya sampaikan biar nggak ada miss di antara kita. Ya, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik gitu. Bahkan for information, ya, itu Bapak Ibu ketika bayar VVIP, contoh lah sebulan 150.000 ya paket normal, itu Bapak Ibu kayak sedang menyewa seorang financial advisor. Kenapa? Ya, Bapak Ibu bisa cek. Bapak Ibu pasti ada sehari chat saya. Ya, meskipun nggak semua sih ya. Saya appreciate buat teman-teman yang tidak konsul saya kalau nggak urgent. Tapi ada beberapa member yang tiap hari chat mulu ke saya. Jadi setiap hari chatnya private. Jadi seakan-akan bayar 150.000 itu dapat konsultasi private. Ya. Kalau saya orang jahat, kalau saya nggak peduli, kalau saya cuma mau ambil uang member, saya akan hiraukan. Kenapa ya? Karena mengganggu waktu saya juga gitu kan. Jadi yang harusnya kalau live trade di grup ya di grup, tapi banyak banget setiap live trade itu pada japri saya terus. Ya, jadi setiap hari konsultasi terus. Ya, saya sih nggak masalah. Ya, ini cuma menunjukkan bahwa saya itu orangnya berusaha yang terbaik untuk teman-teman. Saya berusaha membimbing, saya berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik di setiap permasalahan teman-teman. Dan alhamdulillah mayoritas bahkan hampir semua sih merasa berterima kasih kepada saya bahwa saya sudah memberikan solusi yang terbaik. Ya gitu. Jadi kalau dirasa teman-teman ada yang merasa tidak berkenan seperti itu ya nggak masalah juga. Ya, saya mohon maaf kalau saya belum bisa memberikan yang terbaik. Tetapi satu hal yang pasti saya tetap selalu akan memberikan pelayanan yang terbaik. Dan itu sudah terbukti dari bulan ke bulan, dari waktu ke waktu sejak Silent Trader Academy ini berdiri. Kayak gitu ya. Oke, kita langsung lanjut karena sudah cukup banyak ngocehnya dan announce-nya. Kita cek komoditis ya. Saya recording ini jam 4:30 ya. Mohon maaf karena saya mau pergi. Pulangnya juga cukup malam. Takutnya nggak bisa lagi untuk oil dalam ya. Oil dalam. Bahaya. Oke. Goldnya sebenarnya sudah disupport. Ya, jadi as long as di 1900 masih aman sebenarnya. Tapi ya balik tadi, karena saya mau atur cash flow saya terpaksa out dulu ya. Untuk bisa jaga-jaga kalau marketnya ambles, saya sudah siapkan cash untuk average. Itu money management ya. Palm oil di sini koreksi ya, tapi di grup saya tadi ada cek yang ngirim bahwa futures-nya itu masih up ya. Ini kan saya lihatnya 4:30 ya, 4:30 sore. Jadi harganya masih bisa sangat fluktuatif. Tapi buat teman-teman yang
ada beli BWPT, CPO, ya geng-geng CPO. Ya dari teknikal sih sebenarnya sudah menarik ya, dari si BWPT Simpe itu teknikal sudah menarik ya. Doakan saya CPO-nya terus naik, futures-nya didukung market yang bagus sehingga saham-saham CPO bisa naik. Oke, terus juga saya ada requestan bahas saham-saham nikel. Ya, ada request bahas saham-saham nikel. Nah, kita coba cek sedikit ya. Oke. Oke, kita pakai garis aja deh. Nah, dari garis ya kalau kita cek nikel, kita cek weekly-nya aja lah ya, biar lebih menggambarkan. Oke. Ya, ini ada supportnya. Saya sih nggak trading komoditas, saya belum tahu ya. Nah, dia punya nikel ya. Kalau saya cek berdasarkan yang di trading economics, ya itu sih nikelnya terpantul di resisten. Jadi dia belum break resisten, masih terpantul di resisten. Ya, itu secara weekly. Tapi kalau kita cek secara trend, ya jelas ini masih very strong uptrend ya. Jadi secara short term ini strong uptrend banget teman-teman. Ya. Jadi kalau kita cek monthly-nya pun, nah ini sebenarnya belum uptrend ya. Jadi kalau kita cek monthly, dia baru mulai peralihan dari up ke down. Dari down ke up. Ya ini kalau kita tarik garis gitu kan, ya dia masih ada trendline di sini. Jadi selagi dia belum bisa break di sekitar 17.500, ya dia sebenarnya belum uptrend. Tapi kalau kita cek secara daily, ya dia sudah sebenarnya membuat uptrend. Ya dia sudah membuat uptrend yang cukup baik. Ya dia sudah membentuk uptrend seperti ini. Dia sedang dalam fase koreksi yang cukup jauh. Ya ini kan dia break nih, ya dia break resisten kuat, ya dia sudah breakout, ya mungkin tunggu pullback dulu atau sideways dan sebagainya. Saya nggak trading komo jadi saya kurang familiar, mohon maaf. Ya tetapi kalau saya cek ini benar-benar masih strong uptrend, jadi nggak perlu dikhawatirkan berlebih ya. Nah untuk teman-teman yang bertanya, Om Inco dan Antam gimana? Ya Inco dan Antam pun ngikut harga saham induknya. Jadi kalau kita cek, yes ini masih strong uptrend ya dari 3.000-an ke 4.000, 30% lumayan. Nah, Inco gimana? Ya, saya bahas secara weekly-nya aja. Secara weekly ya wajar kalau nanti ada koreksi-koreksi kecil. Ya, karena bayangin, ini candle birunya udah berapa nih? 3, 9, 12, 15 candle, 15 minggu, itu candle biru terus. Jadi wajar kalau nanti dia akan ada koreksi. Nah, koreksi sampai berapa, Om? Ya, sekiranya mungkin bisa di sini. Ini untuk Inco ya, ini untuk Inco. Ya koreksi pertama itu di sekitar 3.700-an dulu. Ya, jadi nanti kalau baru drop lagi, next supportnya 3.300 sampai 3.500-an. Ya, tapi as long as dia berada di 3.200, ini support kuatnya 3.200 masih akan terus melanjutkan kenaikannya secara weekly. Ya, ini kita ngomong weekly. Jadi untuk Inco ya kalau kita cuman pandangan short term agak sulit karena memang dari chartnya ya masih segitu-segitu aja sih ya, tetapi kalau kita lebih jauh kacamata kita ke depan masih cukup berprospek secara weekly. Tapi karena potensinya lebih ke koreksi dulu ya siapin cash aja ya. Kalau mau masuk dulu dikit, nanti kalau dia koreksi kita bisa manfaatkan untuk average di koreksi gitu. Nah, untuk Antam juga sama sebenarnya. Jadi Antam setelah dia berhasil break, ini support kuat ya, ini di 650. Terus dia lanjut berhasil break di sekitar sini ya, 730 sampai 750. Nah, 730 sampai 730 sampai 750 ini merupakan support kuat Antam saat ini. Jadi kalau dia jebol ya agak sulit untuk kita yang mau swing karena secara teknikalnya udah nggak cocok buat swing kalau dia berhasil break di 750 ya. Secara trendline pun dia masih jauh di atas trendline ya, jadi selagi dia masih berada di atas trendline dan berada di atas angka 730 750 itu masih oke lah ya. Ini juga kalau saya cek dari polanya cukup menarik sih ya sebenarnya. Jadi
Kalau kita gambarkan seperti ini. Ya, pola apakah ini? Ayo coba dijawab di kolom komentar. Oke. Ya. Kalau sudah bentuk pola ini ya kemungkinannya dua, bisa drop, bisa breakdown, bisa breakout. Oke, nggak ada yang tahu tergantung demand pasar. Ya, tetapi dengan prospek nikelnya masih cerah di masa yang akan datang juga kalau kita ngomong jangka panjang, ya sebenarnya nggak perlu khawatir berlebih. Tetapi buat teman-teman yang psikologinya masih suka terobok-obok dalam waktu short term, ya kita pakai batas dulu aja di 750. Artinya kalau dia jebol 750, swing kita batal. Kayak gitu. Ya kita cut loss. Tapi selagi dia masih berprospek di atas 750, dia masih bentuk pattern, harusnya sih aman. Karena kalau saya cek dia kayak gini nih polanya. Kan dia break flag kecil nih ya. Dia break flag kecil atau dia bentuk pola W ya. Ini kan pola W nih. Saya waktu itu bilang saat ini bentuk pola W tapi gagal break, belum break ya, dia masih ketahan, turun lagi dia coba break lagi di sini. Ya, jadi triple W lah kalau kita ngomong, atau triple bottom. Ya, cuma kan kalau triple bottom kan di bawah, nih kondisi di atas. Kurang lebih konsepnya sama. Ya, tinggal penentuannya di 865. Jebol ke atas itu, wow, ya masih akan terus lanjut naik. Naiknya ke berapa Om? Kalau saya cek secara money itu ke 900 sampai ke 1000. Ya, 1020-an lah. Jadi next target kalau memang dia lanjut naik di sini. Target menengahnya. Seperti itu. Oke, itu untuk Antam dan juga Inco. Ya, itu untuk Antam dan juga Inco. Nah, special morning brief hari ini karena sudah tembus 2000 subscriber, saya mau kasih rekomendasi saham yang bisa Bapak Ibu perhatikan. Disclaimer on, sekali lagi, balik lagi kalau Bapak Ibu merasa saham ini beneran akan naik, boleh dibeli. Kalau merasa nggak set, jangan dibeli. Ya, jadi segala keuntungan kerugian bukan tanggung jawab dari kami. Nah, tapi saya akan coba kasih salah satu watchlistnya. Ya, salah satunya itu film. Ya, setelah dia coba breakout di sini nih di 212, ya atau di sinilah 210 212 gitu kan. Ya, harganya sekarang di situ-situ aja. Ya, tapi jelas polanya sudah terlihat pola ini. Ya, sudah terlihat jelas pola yang terbentuk ialah pola pennant, ya pola triangle atau pola pennant. Nah, pola pennant gimana Om? Ya balik lagi, bisa breakout atas, bisa breakdown. Tapi kalau saya cek dari momentumnya, ya ini lebih cenderung potensinya ke breakout dibandingkan breakdown. Nah, ketika dia breakdown apa yang terjadi Om? Ya dia akan melanjutkan kenaikannya ke atas. Secara teknikal seperti itu. Keberapa? Ya setidaknya dia ada target yang harus dia lunasi itu di 256. Nggak pasti juga ke 256, tapi secara teknikal kalau memang dia nanti break patternnya, ya itu setidaknya di sini dulu, ya di 220 hingga ke 246. Itu areanya. Ya, atau mentok-mentok langsung ke 256. Seperti itu. Itu untuk film. Jadi beli dulu, dia masih sudah kebentuk sideway-nya, ya sebenarnya tinggal tunggu waktu aja. Ya kita doakan bandara nggak iseng, nggak di break out ke bawah. Ya kita doakan seperti itu. Dan juga kalau kita cek secara weekly-nya, ya dia sudah break di sini sebenarnya. Ya weekly sudah di break, dan juga sebenarnya bandar film ini sudah saya infokan di YouTube channel pertama. Video pertama saya bilang bahwa film bukan tidak mungkin akan ke 220 ke atas. Ya itu ada buktinya, bisa ditonton ya. Karena bahkan film ini sekarang sudah di bawah harga IPO-nya. Harga IPO-nya itu di sekitar 300-an. Kayak gitu. Jadi apakah film fundamental bagus? Ya mungkin untuk sekarang jelek karena memang terganggu pandemi. Tetapi selanjutnya gimana Om? Ya menurut saya sih belum cek secara overall ya, tetapi harusnya bisa lah di atas angka 200 normalnya, atau bahkan di atas angka 300 kalau normalnya seperti itu ya. Jadi untuk saham film ini normalnya mungkin di atas 300-an kalau sudah normal ya. Ini juga kalau melihat terbentuknya sideway, wow besar sekali ini ya. Nah ini kan sideway gede ini teman-teman. Wah ini big sideway namanya gitu kan, big sideway ya. Jadi ya di sini-sini aja gitu ya. Jadi tinggal menentukan dia ya. Nah kurang lebih seperti ini ya, dia sedang big sideway ya. Tinggal tunggu aja, semoga kalau dia bisa break sini bagus ya. Tapi secara tren ya memang masih tren jangka panjang sih masih up
downtrend ya. Nah, kayak gini. Itu masih jauh ya. Kalau kita asumsikan bahwa si filmnya bakal bisa ya, si filmnya bakal tembus atau uji tren lainnya, keberapa target Om secara monthly? Kita hitung aja. Waduh, jauh banget, bahkan bisa ke 440. Apakah mungkin? Who knows? Nggak ada yang tahu. Ya, itu kalau kita ngomong secara monthly. Ya, monthly ya. Jadi jangan ditanya, Om nih gimana? Om kok turun sih Om? Saya sudah nyangkut nih 5% dan sebagainya. Ngomongnya monthly. Ya, jangan ditanya sehari, 2 hari, sejam, 2 jam ditanya. Ya, di range 300 sampai 400 lah. Kayak gitu. Ya kita doakan saja bandara kabul. Tapi yang jelas secara short term kita bisa pakai patokan dia sedang bentuk pennant. Ya kita tinggal asumsikan dia bisa breakout. Dan siapa tahu breakoutnya hari ini. Kita doakan saja. Sekali lagi disclaimer on. Dan ini referensi buat Bapak Ibu yang belum join VVIP. Nah, mau info lengkapnya, mau konsultasi lebih detail dan juga bimbingan lebih terarah, itu bisa join VVIP. Sedang ada promo 3.500 per hari. Ya info detailnya bisa tanya ke staff saya @staffsilent. Oke, sekian dulu teman-teman, saya masih mau meeting. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Ya, jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Ya, oke, see you in the next video. Teman-teman, Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.